可是我的直觉告诉我，你本就应该属于我。好，6月7。Kisah ini bercerita tentang seorang putri bernama Liu Yuexing yang berkali-kali terlahir kembali pada malam sebelum minum anggur beracun bersama putra mahkota Pei Shun. Untuk menghindari nasib tragis yang sama, ia mencoba segala cara untuk menolak pernikahan dengan Pei Shun. Apakah Pei Shun akan menyerah atau tetap gigih mendekati Liu Yuexing? Kita simak lengkapnya. Di suatu malam, putra mahkota Pei Shun bersama istrinya, Putri Liu Yuexing, dieksekusi atas kesalahan Pei Shun memberontak istana. Ia diharuskan minum anggur beracun bersama. Hari berikutnya, Liu Yuexing terbangun kembali, merasa ada yang tidak beres, dan bertanya pada seorang pelayan, hari apa sekarang. Liu Yuexing akhirnya menyadari bahwa ia telah ke hari sebelum pemberontakan Pei Shun. Ia percaya bahwa ia memiliki kesempatan untuk mengubah nasib tragis agar tidak terulang lagi. Yuexing segera mengemasi barang untuk mencoba melarikan diri, namun dihentikan oleh Pei Shun yang tiba-tiba muncul. Tanpa diduga, di tempat lain, seorang jenderal bawahan Pei Shun memulai pemberontakan meski tidak dipandu Pei Shun. Akhirnya Pei Shun dinyatakan bersalah dan seorang Kasim kembali membawa anggur beracun. Yuexing yang sudah familiar dengan prosesnya, tanpa panjang lebar meminum anggur beracun itu. 流程我都懂，千万别再进了。 Yuexing kembali terbangun dan melihat ibunya menangis terseduh-seduh di sampingnya, juga dengan ayahnya. Yuexing kembali merasa ada yang tidak beres, dan kali ini Yuexing terbangun di masa ia sudah bertunangan dengan Pei Shun, namun belum menikah. Kali ini, Yuexing menegaskan tidak ingin menikahi Pei Shun. Ayahnya pun segera menemui kaisar dan kembali dengan berita bahwa kaisar menyetujui untuk membatalkan pernikahan. Yuexing sangat senang mendengar berita ini. Yuexing merasa berhasil menghindari Pei Shun. Di suatu malam, Yuexing dan Pei Shun sama-sama bermimpi buruk. Pei Shun melihat wajah seorang wanita, mencoba mengingat siapa dia wanita itu, namun tidak berhasil. Di sebuah festival lampion, Yuexing sangat senang merayakannya. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda yang sopan dan elegan bernama Yu Minghe, yang adalah anak seorang menteri terpandang. Yuexing langsung berpikir bahwa mungkin saja masa depannya akan aman dan selamat jika bersama Yu Minghe. Maka, nasib tragis bersama Pei Shun tidak terulang. Tak disangka di sebuah rumah yang tinggi, Pei Shun mengawasi mereka. Di sini Pei Shun terpikat oleh tingkah lucu Yuexing, yang ternyata ia baru tahu sekarang, dialah wanita yang menolak menikah dengannya. Sebelumnya memang belum pernah bertemu. Setelah Pei Shun memperhatikan lebih jelas, wajah Yuexing mirip dengan wajah wanita yang ia mimpikan bertahun-tahun ini. Dari sini, Pei Shun mulai menyelidiki latar belakang Yuexing dan mengawasinya. Lama-lama, Liu merasa ada yang memperhatikan dia. Setelah ia tahu bahwa Pei Shun juga ada di sana, Yuexing segera pergi menjauh dan mengajak Yu Minghe. Satu bulan kemudian, seorang mak comblang datang membawa nama Yu Minghe untuk meminang Yuexing. Yuexing segera setuju dengan pinangan itu. Setelah ini, dia akan benar-benar terbebas dari Pei Shun, pikirnya. Di sisi lain, Pei Shun sekarang telah diangkat sebagai putra mahkota. Dengan jabatan barunya, istana akan mengadakan pertemuan. Dengan sengaja, Pei Shun mengundang keluarga Yu dan keluarga Liu. Di saat hari undangan tiba, Tuan Liu menyeret Yuexing ikut datang ke istana bersamanya. Ini semua dilakukan Tuan Liu karena Yuexing sangat tidak mau ke istana. Jika ia ke istana, ia akan bertemu Pei Shun.
Pei Sun berjaga di dekat pintu belakang, menunggu sebuah kesempatan. Di sisi lain, Yue Xing juga membawa ayahnya melewati daerah itu untuk menghindari Pei Sun di area depan. Jelas saja, Yue Xing hafal setelah tinggal di tempat ini selama 2 kehidupan. 这么熟啊，还知道号码。刘少爷，见过太子。 Yang mengejutkannya, begitu pintu dibuka, dia melihat Pei Sun. Pei Sun yang kesempatannya tiba, segera memerintah pelayan untuk mengajak Tuan Liu berkeliling. Pelayan ini bernama Hansen. Akhirnya, Pei Sun dan Yue Xing berhadapan. Pei Sun berkata wajah Yue Xing tidak asing baginya. Yue Xing menjelaskan wajahnya sangat biasa hingga banyak orang mungkin mirip dengannya. Dan dengan segera Yue Xing undur diri dari Pei Sun dan masuk ke dalam, di mana ia melihat seorang pelayan membawa minuman. Yue Xing meminumnya, meski pelayan itu mengatakan itu bukan teh untuknya. Pelayan itu lalu melirik seorang pria yang kemudian memberinya perintah untuk tidak mengatakan apapun. Pria itu adalah kakak kedua Pei Sun, bernama Pei Hao, yang juga datang ke pertemuan. Kembali ke Yue Xing, setelah meminum teh itu, Yue Xing mulai merasa pusing dan mabuk, dan pelayan menuntunnya ke tempat beristirahat. Yue Xing kemudian teringat bahwa itu adalah tempat Pei Sun, dan ia merasa sangat kesal. Pei Hao yang mengetahui kejadian itu kemudian menemui Pei Sun dan dengan sengaja menumpahkan anggur ke tubuh Pei Sun. Pei Sun kemudian pergi ke kamarnya untuk berganti pakaian. Saat memasuki kamar, Yue Xing yang tidak sadar bergegas menghampirinya dan memeluk Pei Sun. Pei Sun menggendong Yue Xing ke tempat tidur, menyadari bahwa dia telah dibius seseorang. Pei Sun menenangkan Yue Xing dan mengantarnya istirahat. Jamuan segera dimulai, dan Pei Sun belum tiba. Pei Hao mengajak semua orang mencari Pei Sun. Sesampainya dia di kamar Pei Sun, Pei Hao tidak melihat Yue Xing dan merasa terkejut. Setelah diusut, jadi sepertinya seseorang telah menyusup ke kediaman Pei Sun. Pei Sun selaku putra mahkota dengan kemampuannya mampu menemukan pelayan yang membius Yue Xing, dan Pei Hao pun terlihat tidak mau membelanya. Sebelumnya, Pei Sun telah membawa tabib memeriksa Yue Xing dan ia baik-baik saja. Yue Xing yang sudah sadar segera mencari ayahnya dan mengajaknya kembali. Ia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Festival perburuan musim semi segera diadakan dan diselenggarakan oleh putra mahkota. Pelayan menyarankan agar Pei Sun mengundang Yue Xing untuk menunjukkan padanya pesona putra mahkota. Hansen mengantarkan surat undangan, juga mengingatkan tentang hutang budi Yue Xing pada putra mahkota karena kejadian kemarin. Yue Xing akhirnya dengan berat hati setuju datang. Diketahui utusan dari kerajaan lain bernama Sang Yan selalu menyembunyikan wajahnya dan tidak ada yang tahu penampilan aslinya. Pei Hao berencana mengirim utusan untuk menyerang Sang Yan. Ketika Yue Xing tiba di festival, dia pun mengenakan penutup wajah dan menyelinap pergi. Penutup wajah itu membuat Yue Xing dikejar penyerang tak dikenal. Pei Sun berbalik untuk menyelamatkan Yue Xing, tapi Yue Xing tanpa sengaja terjatuh dari tebing. Pei Sun bergegas menangkapnya. Keduanya akhirnya sampai di dataran. Pei Sun mengakui dirinya telah bertahun-tahun mengalami mimpi yang berulang. Wanita ini sangat mirip dengan Yue Xing. Yue Xing dengan cepat menyangkal dan berjanji tidak pernah muncul lagi di hadapan Pei Sun. Yue Xing pun menutup mukanya. Keduanya kemudian bermalam di dalam hutan. 为什么退婚？ 你是在找我吗？
Hansen atas perintah Pei-sun menyampaikan pada Tuan Liu bahwa putra mahkota dan Yue Xing telah mengalami kecelakaan, namun sekarang sudah baik-baik saja, jadi tidak perlu khawatir. Kabar ini juga didengar oleh Yu Minghe yang ada di kediaman Tuan Liu karena ikut mencari Yue Xing semalaman. Keesokan harinya, Yue Xing kembali duduk dan makan dengan lahap. Pei-sun juga telah kembali ke kediamannya. Di suatu hari, Yu Minghe dengan senang menemui Yue Xing, mengatakan bahwa ia mendapat posisi dan sponsor dari putra mahkota. Yu Minghe bertanya, apakah Yue Xing bersedia menunggunya selama 2 tahun lagi? Mendengar ini, Yue Xing merasa patah semangat. Jika rencana dulu bersama Yu Minghe karena dirinya akan jauh dari putra mahkota, tapi sekarang jabatan Yu Minghe, maka bertemu dengan putra mahkota tidak dapat dihindarkan. Hari berikutnya, Pei-sun memanggil Yu Minghe untuk orientasi jabatan barunya. Setelah berbincang, Pei-sun mengetahui bahwa Yu Minghe ada janji di festival lampion bersama Yue Xing. Meski Yu Minghe meminta izin pulang awal, namun Pei-sun sengaja mengulur waktu Yu Minghe sampai ia tidak sadarkan diri karena banyak minum di sela membuat puisi untuk putra mahkota. Yue Xing telah tiba di tempat lampion. Pei-sun juga sudah datang dan meminta Yue Xing memenangkan lampion untuknya. Pei-sun juga meminta puisi dari Yue Xing. Setelah menulis puisi, Yue Xing pun pergi. Keesokan harinya, Yu Minghe datang menemui Pei-sun, meminta maaf atas perilakunya semalam. Ia juga memperhatikan lampion dan mengenali tulisan tangan di lampion itu adalah tulisan Yue Xing. Pei Hao mendapat laporan dari pengawal bahwa Pei-sun bersama Yue Xing semalam. Pei Hao lalu mencari Yu Minghe dan mengatakan bahwa tunangannya bersama Pei-sun di festival lampion semalam. Pei Hao menambahkan bahwa Pei-sun dan Yue Xing dulu juga pernah bertunangan. Yu Minghe mulai menaruh curiga setelah mendengar berita ini. Yu Minghe lalu bertindak gegabah dengan menyebarkan rumor dinasti sebelumnya. Pei-sun yang mengetahui lalu menangkap Yu Minghe diam-diam. Yue Xing mendengar kabar Yu Minghe menghilang setelah pergi ke istana. Yue Xing lalu menemui Pei-sun dan bersedia menanggung kesalahan Yu Minghe bila perlu. Pei-sun membawa Yue Xing menemui Yu Minghe. Yu Minghe berkata ia bingung dan mengira Pei-sun pasti masih memiliki perasaan pada Yue Xing, sehingga Yu Minghe ingin Yue Xing membelanya. Yue Xing kecewa dan tidak menyangka Yu Minghe bertindak begini. Yue Xing lalu pergi. Pei-sun memerintahkan Yu Minghe untuk dihukum cambuk dan dilarang untuk memegang jabatan. Sekembalinya Yu Minghe ke rumah, ayahnya, Tuan Yu, merasa kecewa dan tidak beruntung dan ingin membatalkan pertunangan dengan Yue Xing. Pei-sun mendengar situasi ini dan langsung datang ke rumah Liu Yue Xing. Di sana, Pei-sun mendengar Tuan Yu berkata bahwa Yue Xing merayu Pei-sun. Pei-sun yang telah tiba menyatakan keterkejutannya atas ketertarikan tak biasa terhadap urusan pribadi putra mahkota. Pei-sun melanjutkan bahwa Yue Xing lah pihak yang memutus pertunangan dengannya. Jika keluarga Yu memutuskan pertunangan, maka dia akan kembali mengejar Yue Xing. Tuan Yu ketakutan dan lalu pergi. Yue Xing lalu mengajak bicara Pei-sun berdua. Pei-sun mencoba mendekatinya, terlalu dekat, alhasil Yue Xing menamparnya dan mengusirnya. 你说话还要讲证据啊？ 可是我的直觉告诉我，柳月清。 Tamparan itu justru menambah semangat Pei-sun untuk mengejar Yue Xing. Pei-sun mengirimkan hadiah lamaran ke keluarga Liu. Ayah Liu senang, namun Yue Xing menolaknya dan mengembalikannya. Pei-sun mengirimkannya lagi, dan Yue Xing mengembalikannya lagi, berkali-kali, sampai Yue Xing sendiri yang harus mengembalikan sendiri hadiahnya ke istana Pei-sun. Sesampai di istana Pei-sun, mereka ribut lagi karena Pei-sun menerima hadiah kain penutup wajah dari seorang wanita yang ia selamatkan di festival perburuan kemarin. Wanita itu sangat cantik. Yue Xing cemburu dan melempar sebuah vas bunga. Pei-sun tanpa pikir panjang lalu menghancurkan kain penutup wajah itu.
Vas bunga yang dipecahkan Yue Xing sangat berharga dan sangat mahal. Ia harus menggantinya, namun Yue Xing tak punya banyak uang. Yue Xing menulis surat untuk orang tuanya, menulis bahwa ia akan bekerja di istana untuk membayar hutang. Di luar dugaan, bukannya orang tuanya khawatir, namun justru memberi semangat agar bekerja dengan giat. Yue Xing merenung semalaman, seharusnya ia menjauh dari Pei Shun, namun sekarang justru terperangkap di sekitarnya. Sementara Pei Shun terlihat senang, memikirkan Yue Xing yang sekarang tinggal di sana, dan melakukan pekerjaannya. Pei Shun meminta Yue Xing untuk ikut dengannya untuk mengatur perpustakaan. Pei Shun meminta Yue Xing untuk membuat tinta sembari ia menyebutkan kata-kata yang pernah Yue Xing ucapkan di masa dulu. Yue Xing terkejut dan bertanya dalam hati, bagaimana Pei Shun mengetahui kata-kata itu? Malam hari tiba, Pei Shun mengetahui Yue Xing masih di perpustakaan. Ia segera menemuinya dan Yue Xing setengah tertidur. Pei Shun membawa Yue Xing menuju tempat istirahat. Di dalam tidurnya, Yue Xing memanggil Yang Mulia, mengundangnya tidur dan menyisakan setengah tempat tidur untuknya. Keesokan harinya, Yue Xing terbangun dan terkejut melihat Pei Shun di sampingnya. Pei Shun mengatakan bahwa Yue Xing lah yang memintanya tinggal. Yue Xing pun segera lari, beralasan untuk menyelesaikan tugasnya. 醒了。好， 文书没有整理完，我先走了。 Seharian Yue Xing menghindari Pei Shun, bukan karena ia marah, hanya ia merasa malu. Yu Minghe yang sudah tidak ada karir lagi di ibu kota, memutuskan untuk pergi ke perbatasan. Ia berniat berpamitan atau mengajak Yue Xing ikut bersamanya. Yue Xing menolak, mengatakan bahwa kejadian kemarin membukakan banyak hal baginya, termasuk untuk menemukan seseorang yang stabil dan bisa berjuang bersama. Yu Minghe bersikeras membawanya, tetapi Pei Shun yang sudah sedari tadi mengikuti Yue Xing muncul dan menghentikan Yu Minghe, membawa Yue Xing pergi dan memperingatkan Yu Minghe untuk tidak kembali ke ibu kota. Suatu hari, ada masalah pasokan gandum di perbatasan. Pei Shun dituduh melakukan kesalahan. Ayah Yu Minghe menambahkan, putra mahkota sering menindas orang lain dan telah mengumpulkan petisi untuk menuntut hukuman bagi putra mahkota. Dekret kaisar diturunkan, memerintahkan putra mahkota untuk merenungi kesalahan dan tidak boleh keluar istana. Yue Xing mendengar percakapan itu dari dalam rumah. Di tengah hujan deras, Pei Shun berlutut, dan Yue Xing datang dengan payung untuk menemuinya. Yue Xing berkata, setelah beberapa hari bersama, perhatian Pei Shun pada Yue Xing membuatnya berpikir Pei Shun menyukai Yue Xing. Pei Shun menjawab, alangkah baiknya jika Yue Xing terus berpikir seperti itu. Yue Xing menemui Pei Shun, membawakan makanan untuknya. Namun, tanpa izin kaisar, siapapun tidak boleh menemui putra mahkota. Yue Xing pun lalu pergi. Diceritakan, kaisar telah mengutus Jenderal Wang untuk mengatasi masalah gandum di perbatasan. Jenderal Wang adalah bawahan Pei Shun memimpin pemberontakan di dua kehidupan sebelumnya. Yue Xing bersikeras untuk ikut mengungkap kebenaran dan berpamitan pada orang tua untuk menuju perbatasan. Orang tua Yue Xing terpaksa mengantar Yue Xing dan mendesaknya untuk menjaga diri. Yue Xing lalu menemui Han Zhen, bersikeras untuk pergi ke perbatasan mengungkap kebenaran. Diceritakan, beberapa prajurit telah memakai nama putra mahkota untuk meminta warga mengumpulkan bahan makan untuk prajurit perang. Prajurit-prajurit ini juga menyelewengkan gandum dari putra mahkota untuk dikirim ke tempat lain, diduga kamp pemberontakan. Semua gerakan ini dipimpin oleh Jenderal Wang. Pei Shun mengetahui kabar ini dan terkejut karena Yue Xing ikut dalam perjalanan bahaya ini. Segera Pei Shun menyusul Yue Xing ke perbatasan. Pei Shun tiba dengan menunggang kuda selama perdebatan hebat terjadi. Setelah melihat Yue Xing, dengan cepat Pei Shun membantunya menaiki kudanya.
Pei Shun dan Yue Xing berada dalam kamp militer. Pei Shun menyebut kondisi militer sangat sederhana, hanya ada satu tempat tidur. Mereka harus berbagi. "Apa kau tidak takut berpetualangan sendiri?" tanya Pei Shun. Yue Xing menjawab, "Takut, tapi aku yakin kau pasti akan datang menjemput." Diceritakan aksi dari prajurit-prajurit sebelumnya ada andil dari Yu Minghe. Ia yang mempunyai ide untuk memakai nama putra mahkota untuk menekan rakyat dan membuat nama putra mahkota menjadi buruk. Ia menyalahkan Pei Shun dan Yue Xing, mengklaim bahwa ia tidak akan menjadi serendah ini jika bukan karena mereka. Yu Minghe telah menahan Yue Xing dan memaksa Pei Shun untuk menyelamatkannya. Pei Shun terlibat perkelahian dengan orang-orang sewaan Yu Minghe. Yu Minghe mencoba menyakiti Yue Xing, namun Pei Shun menembakkan pedangnya dan mengenai Yu Minghe. Pei Shun yang terluka parah membebaskan Yue Xing dan memeluknya. Pei Shun bercerita mengenai pertama kali pertemuannya dengan Yue Xing di Festival Lampion. Saat itu, ia baru saja dinobatkan sebagai pangeran. Yue Xing terkejut bahwa Pei Shun mengingat detail ini yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Pei Shun terduduk lemah di pelukan Yue Xing. Waktu berpindah, Yue Xing berada di masa dia belum menikah. Beberapa hal terasa berbeda, tapi beberapa kenangan tetap sama. Muncullah Pei Shun. Yue Xing terkejut. Pei Shun memperkenalkan diri sebagai guru baru bernama Mu Xing. "Apa kau ingin menjadi kaisar?" tanya Yue Xing. Pei Shun menjawab, "Itu pertanyaan yang berbahaya," dan segera menutup mulut Yue Xing. Scene beralih kepada seorang pendongeng yang bercerita. Salah satu penonton bertanya, apakah akhirnya tuan muda itu mengenali istrinya di masa sekarang? Orang-orang memberi sumbangan pada pendongeng, termasuk ada Pei Hao yang sedang menyamar. Yue Xing dan Pei Shun juga menikmati malam, menyaksikan kepingan salju jatuh dari langit. Mereka berdua bersama. 之中被谁轻易多年的期待，有深刻的情未来。